Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai tahun 2020. Di sini sudah saya siapkan format SKP dalam bentuk Excel. Jadi di dalamnya sudah ada rumus secara otomatis. Jadi ini mempermudah dalam pembuatan SKP. Langsung saja kita buka format SKP-nya. Baik. Dalam format SKP ini sudah saya isikan memang, jadi di dalamnya sudah ada contoh dari seorang PNS. Di sini saya sudah buat supaya mempermudah kita. Jadi format SKP ini dia terdiri dari 3 sheet. Sheet yang pertama yaitu formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil. Kemudian sheet yang kedua pengukuran penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Sheet yang ketiga, penilaian perilaku kerja. Jadi langsung saja kita mulai. Pada sheet yang pertama, formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil, ini di kolom yang pertama kita isikan nama lengkap dari pegawai negeri sipil yang dinilai. Ini tabel pertama, tabel nama, jadi tinggal isi nama dan gelar yang sesuai. Terus tabel yang kedua, tabel NIP. Ini kita tinggal isi NIP. Kemudian tabel yang ketiga, pangkat atau golongan ruang. Di sini pangkatnya Panata Muda tingkat 1, golongannya 3B. Seterusnya, tabel yang keempat, jabatannya PJ Kepala Seksi Prasarana, unit kerja pada Dinas Perhubungan. Jadi nanti pada saat membuat teman-teman tinggal sesuaikan saja mengetik nama dari pegawai negeri sipil yang dinilai, tinggal disesuaikan saja. Setelah selesai kita beralih pada form yang kedua yaitu form pejabat penilai. Di sini pejabat penilainya namanya saya contohkan Elvin Sensius Martins, gelarnya SIP. NIP-nya tinggal dimasukkan, yang penting sesuai. Terus kolom yang ketiga pangkat atau golongan ruang. Di sini pangkatnya pembina, golongan ruang 4A. Jabatannya Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, unit kerja Dinas Perhubungan. Jadi untuk penetapan pejabat penilai, dia jabatan atau golongannya harus 1 tingkat di atas pegawai negeri sipil yang dinilai. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian untuk form yang ketiga yaitu kegiatan tugas jabatan atau uraian tugas dari pegawai negeri sipil yang dinilai pada saat menjabat sebagai PJ Kepala Seksi Prasarana pada Dinas Perhubungan. Sini uraian tugasnya ada 8 ya, sudah saya isikan seperti ini. Setelah selesai memasukkan uraian tugas, kita beralih pada AK. AK di sini angka kredit. Jadi untuk pemberian nilai angka kredit dia hanya berlaku bagi PNS fungsional. Jadi PNS fungsional itu seperti guru, bidan, dan sebagian dari inspektorat dan satpol PP itu untuk Kabupaten Belu. Jadi kalau di perkantoran seperti ini dia PNS struktural. Jadi untuk angka kreditnya tidak ada. Jadi kita isi saja 0 di sini. Kemudian pada kolom target itu dia terbagi lagi, yang pertama target output. Jadi output ini dia hasil daripada uraian tugas yang sudah dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang dinilai. Jadi saya contohkan seperti yang pertama ini, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan. Dia itu menghasilkan atau outputnya berupa dokumen. Jadi di sini ada 2 dokumen selama kegiatan ini dilakukan. Jadi kalau misalnya melaksanakan sosialisasi, dia outputnya berupa 20 kegiatan seperti itu. Jadi ini karena berhubungan dengan berkas, jadi hasilnya berkas seperti ini. Seterusnya juga sama, dokumen dan berkas. Terus untuk target
mutu. Target mutu ini dia diberikan itu 100. Jadi dari uraian tugas yang pertama sampai 8 semuanya sama, targetnya 100. Kemudian target waktu 12 bulan. Jadi untuk penilaian selama 1 tahun dia bekerja. Kemudian pada kolom biaya, ini biayanya tidak ada, jadi dikosongkan saja. Setelah selesai dengan tabel, keempat tabel ini, di bawah kita tinggal lampirkan untuk form tanda tangan. Jadi ini ada 2. Di sini tanda tangan dari pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai. Jadi pejabat penilai tinggal tanda tangan terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti oleh pegawai negeri sipil yang dinilai. Di sini tanggal yang diberikan adalah 6 Januari 2021. Jadi untuk penilaian dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020, dia dinilai pada tanggal 6 Januari 2021. Sebenarnya tanggalnya 31 Desember 2020, tapi pada waktu itu kan libur. Jadi setelah masuk kerja baru dinilai. Jadi tanggalnya 6 Januari 2021. Di sini sudah dicontohkan, tinggal masukkan nama pejabat penilai kemudian gelar yang sesuai. Setelah itu NIP. Untuk pegawai negeri sipil yang dinilai juga sama, nama lengkap. Kalau ada gelar tinggal ditambahkan dan NIP yang sesuai. Baik, setelah selesai dengan sheet yang pertama yaitu formulir sasaran kerja, kita beralih pada sheet yang kedua yaitu pengukuran penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Jadi ini karena dia rumusnya rumus Excel, jadi langsung otomatis terbaca pada sheet yang kedua. Di sini yang tadi sudah kita ketik, dia sudah ada di sheet kedua. Jangka waktu dari 6 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Di sini kita tidak perlu merubahnya lagi karena dia sudah otomatis ada. Jadi untuk pemberian atau realisasi nilai ini diberikan oleh pejabat penilai kepada pegawai negeri sipil yang dinilai. Di sini dia untuk uraian tugas yang ada 8 kegiatan ini, dia memberikan nilai 80, 80 dan seterusnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Seperti ini. Dari hasil nilai yang diberikan, setelah kita menginput nilainya, maka pada kolom nilai capaian ini dia langsung otomatis berubah. Jadi kalau misalnya pegawai negeri sipil yang dinilai dia mendapatkan nilai yang bagus, pada nilai capaian SKP ini dia langsung muncul seperti ini. Ini contohnya ada nilainya berupa 85,8. Itu dia mendapatkan predikat baik. Jadi kalau misalnya sudah ada format SKP yang kosong seperti ini dalam bentuk Excel, dia sangat mempermudah karena kita tinggal memasukkan nilai atau memberi nilai sesuai dengan uraian tugas yang dilakukan pada saat 1 tahun. Jadi nilainya langsung muncul seperti ini. Setelah itu, setelah selesai dengan tabel ini, kita tinggal memberikan format untuk tanda tangan. Di sini tanggalnya juga sama, 6 Januari 2021. Pejabat penilainya Elvin Sensius Martins, gelar SIP, kemudian NIP. Setelah selesai dengan sheet yang kedua, penilaian capaian sasaran kerja PNS, kita beralih pada sheet yang ketiga yaitu penilaian prestasi kerja. Jadi pada sheet ini unsur yang dinilai itu ada 2. Jadi yang pertama sasaran kerja pegawai atau SKP, dia bobotnya berupa 60%. Kemudian yang kedua unsur perilaku kerja itu bobotnya 40%. Jadi kalau misalnya ditambahkan menjadi 100%. Di sini unsur sasaran kerja pegawai atau SKP tadi pada sheet pengukuran sudah kita dapat nilainya 85,8. Jadi tinggal kita masukkan di sini, dia sudah otomatis. Jadi 85,8 ini dikalikan dengan 60%. Jumlahnya adalah 51,5. Setelah itu pada unsur yang dinilai yang kedua, perilaku kerja,
Jadi perilaku kerja ini dia terdiri dari 6 tahapan penilaian. Yang pertama orientasi pelayanan, yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat disiplin, kelima kerjasama, dan keenam kepemimpinan. Ini nilai yang diberikan oleh pejabat penilai. Di sini saya contohkan nilainya ada 81, 82 dan seterusnya. Karena dia di atas, nilainya di atas 76, jadi dia mendapatkan predikat baik. Untuk pemberian nilai sasaran kerja pegawai berupa perilaku kerja ini, dia kalau untuk pemberian nilai di bawah 76 itu predikatnya dinyatakan cukup atau tidak baik. Jadi tidak boleh di bawah 76. Dia harus di atas 76 sampai 90, itu baru dikatakan baik. Kalau misalnya nilainya di atas 90 sampai 100, dia predikat sangat baik, namun nilai tersebut harus dipertanggungjawabkan. Baik. Ini kita lanjut. Jadi setelah kita memberikan nilai dari keenam tahapan ini, kemudian nilai tersebut dijumlahkan. Ini jumlahnya adalah 409. Jadi 409 itu untuk mendapatkan nilai rata-rata dia dibagi lagi, maka hasilnya 81,80. Ini dia mendapatkan predikat baik. Jadi nilai rata-rata yang sudah didapat tadi untuk mendapatkan nilai perilaku kerja maka dikalikan dengan 40%. Dari hasilnya berupa 32,72. Jadi untuk mendapatkan nilai prestasi kerja, jumlah dari nilai sasaran kerja pegawai atau SKP 51,5 ditambah dengan jumlah nilai dari perilaku kerja 32,72. Jadi setelah ditambahkan hasilnya berupa 83,77. Ya, jadi ini nilai prestasi kerja yang setelah kita melakukan penambahan dan pembagian dan perkalian maka hasilnya 83,77. Dia mendapat predikat baik. Setelah itu kita beralih pada tabel yang kelima, keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai. Jadi ini apabila ada saja, kalau misalnya tidak ada keberatan dibiarkan kosong seperti ini. Tabel yang keenam juga sama, tanggapan pejabat penilai atas keberatan. Jadi kalau misalnya di sini ada keberatan berarti dia pada kegiatan yang keenam tinggal diisikan saja. Tapi karena ini tidak ada jadi dibiarkan kosong. Yang ketujuh juga sama, dibiarkan kosong untuk keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan. Kemudian kolom yang ke-8 juga sama, rekomendasi. Ini karena tidak ada dibiarkan kosong. Setelah itu kolom ke-9 dibuat tanggal dibuat SKP ini oleh pejabat penilai pada tanggal 6 Januari 2021. Jadi tinggal isi nama dari pejabat penilai sama gelar dan NIP. Terus setelah itu yang ke-10 tanggal diterima oleh pegawai negeri sipil yang dinilai, dia 1 hari setelah pejabat penilai membuat, yaitu tanggal 7 Januari 2021. Ini nama pegawai negeri sipil yang dinilai, kemudian NIP. 1 hari setelah pegawai negeri sipil yang dinilai menerima SKP yang sudah dibuat tadi, maka atasan pejabat penilai menerima, itu tanggalnya 8 Januari 2021. Kemudian ini ada format tanda tangan, ada nama lengkap dari atasan pejabat penilai, gelar, kemudian NIP. Baik teman-teman, setelah itu kita masuk pada tampilan yang ini, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Di sini sudah ada unit kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, diisi lengkap. Kemudian jangka waktu penilaian itu bulannya Januari sampai dengan Desember 2020. Jadi untuk penilaian tahun 2020 dibuatnya pada tahun 2021. Di sini yang kolom yang pertama yang dinilai, ini dimaksud PNS yang dinilai. Kita tinggal isi saja karena formatnya sudah ada, kita tinggal isi secara manual lagi nama lengkap beserta gelar, kemudian NIP,
Setelah NIP, pangkat golongan ruang atau TMT. TMT atau terhitung mulai tanggal. Ini pangkatnya penata muda tingkat 1 golongan 3B. TMT-nya pada tanggal 1 April 2015. Menjabat sebagai PJ Kepala Seksi Prasarana. Tinggal diinput saja, tinggal disesuaikan dengan SKP yang teman-teman buat begitu. Terus unit organisasi pada Dinas Perhubungan. Setelah itu kolom yang kedua, kolom pejabat penilai. Ini sama juga, tinggal diisikan nama dan gelar yang sesuai. Kemudian NIP, pangkat, golongan ruang, dan TMT. TMT-nya ini 1 April 2019, pangkat pembina 4A. Jabatan atau pekerjaan kepala bidang prasarana dan keselamatan. Kemudian unit organisasi Dinas Perhubungan sama. Kolom yang ketiga juga atasan pejabat penilai. Jadi tinggal masukkan nama dari pejabat penilai beserta gelar, NIP, kemudian pangkat, golongan ruang atau TMT. TMT-nya 1 Oktober 2012. Kemudian D, jabatan atau pekerjaan. Ini saat itu beliau menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan. Unit organisasi pada Dinas Perhubungan. Baik teman-teman, sebenarnya pembuatan SKP ini mudah kan, kalau kita sudah menyiapkan formatnya seperti ini tinggal mudah saja, kita tinggal menginput dan pejabat penilai bisa memberikan nilai yang sesuai. Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini proses penyusunan dan penilaian sasaran kerja pegawai. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam peningkatan pemahaman penyusunan sasaran kerja pegawai. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati.